Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Saat ini saya akan merincikan materi baptisan yang kita belajar selama kemungkinan 5 minggu ya. Jadi materi baptisan di sini makna penting yang kita belajar adalah baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Baptisan air. Jadi apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Waktu itulah terjadi baptisan Roh Kudus. Waktu itulah terjadi baptisan Roh Kudus. Jadi di sini makna baptisan yang pertama adalah lahir baru di dalam Yesus. Waktu kita mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ayat pendukungnya Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 dan Titus pasal 3 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Ayat 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi yang kata penting dari ayat ini adalah dilahirkan kembali. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadilah kelahiran baru di dalam hidup kita. Disitulah terjadi baptisan Roh Kudus. Ayat 5. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang paling penting adalah baptisan air dan roh. Air itu Yesus ini, bukan baptisan air. Baptisan air yang dilakukan oleh manusia itu. Air itu Yesus ini. Itu makna baptisan yang pertama. Yang kedua, Titus pasal 3 ayat 5 dan 6. Saya baca. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Allah sendiri mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui Roh-Nya, yaitu Yesus Kristus, yang membersihkan kita dari dosa kita sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Dilahirkan kembali itu kata pentingnya. Itu baptisan Roh Kudus. Ayat 6. Dia mencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita melalui Kristus Yesus itu. Jadi Allah mencurahkan Roh kepada kita waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itulah baptisan Roh Kudus. Makna baptisan pertama. Yang kedua itu diciptakan yang baru di dalam Yesus, karena sebelumnya belum diciptakan. Sudah diciptakan tapi kasih rusak oleh manusia pertama. Saya baca ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya sudah datang. Ia ini orang yang terima Yesus. Orang yang terima Yesus ini menjadi ciptaan yang baru, karena sebelumnya belum diciptakan di dalam Yesus. Makna baptisan yang ketiga menyatukan dalam Yesus. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Saya baca. Jadi ini terjemahan sederhana Indonesia ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita orang Yahudi atau bukan Yahudi,
budak ataupun merdeka, karena kita masing-masing sudah dibaptis secara rohani. Di dalam roh Allah yang sama. Secara rohani, waktu kita terima Yesus, bukan baptisan secara jasmaninya yang dilakukan oleh manusia, tenggelamkan di dalam air ataupun percik, ataupun kasih tuang, kasih mandi. Contohnya, kita sudah minum air murni dari cawan yang sama, artinya roh yang satu itu mempersatukan kita di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi makna baptisan Roh Kudus menyatukan kita di dalam Yesus melalui kita terima Yesus, karena Yesus di dalam tubuh Kristus. Yesus sendiri adalah Kristus. Yang berikut, karena kita bersatu dengan Kristus, maka kita semua sudah mengalami sunat yang sejati. Sunat yang sejati itu terima Yesus, bukan sunat yang dilakukan oleh Abraham perjanjian lama atau sunat yang sekarang dilakukan oleh manusia. Sunat yang sekarang itu artinya baptisan itu sebagai tanda orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Jadi itu sunat dari perjanjian lama masih teruskan dan sekarang ubah lagi menjadi baptisan. Yaitu sunat rohani dan bukan sunat badani. Artinya dari sunat rohani adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan keinginan badani kita yang jahat. Yang berikut adalah menjadi rumah Allah yang sah, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Makna baptisan yang kelima, menjadi rumah Allah yang sah. Jadi pahamilah bahwa 1 Korintus pasal 3 ayat 16, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi pahamilah bahwa kita semua adalah rumah Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita waktu kita menerima Yesus, memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Disitulah terjadi baptisan Roh Kudus, menjadi rumah Allah yang sah. Kalau begitu sebelumnya belum menjadi rumah Allah yang sah. Waktu kita terima Yesus baru dibersihkan, memperbaiki kita sampai dengan menjadikan rumah Allah yang sah di hadapan Tuhan Allah. Yang berikut makna baptisan Roh Kudus yang ke-6. Yang ke-6 adalah sampai 5. Kemudian kita akan lihat baptisan air. Baptisan air itu apa? Baptisan air adalah proklamasikan atau makna baptisan air proklamasikan atau diresmikan, diumumkan, disaksikan di hadapan orang bahwa orang ini sudah jadi anak Tuhan. Bukan dibaptis supaya menjadi anak Tuhan. Itu sah. Yang benar itu sudah jadi anak Tuhan. Jadi diresmikan di hadapan banyak orang atau diberikan tanda bahwa orang yang dibaptis dengan air ini sudah menjadi anak Tuhan. Contoh 1 Petrus pasal 3:21, terjemahan sederhana Indonesia. Air banjir menggambarkan air baptisan untuk kita baptisan, bukanlah untuk membersihkan kotoran dari tubuh kita jasmaninya. Ini yang kita baptis supaya kita membersihkan kita, menyucikan dosa-dosa kita, tidak melainkan sebuah tanda. Baptisan air itu sebuah tanda pernyataan bahwa dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, sekarang saya mau mengikut Kristus Yesus. Itu melalui baptisan air. Jadi bukan untuk membersihkan tubuh dosa kita melalui air, tidak. Kita telah dibersihkan
pada waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Pada waktu itulah kita diselamatkan karena secara rohani kita ikut dikuburkan bersama Yesus di depan, dihidupkan kembali bersama Yesus waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi baptisan air itu diumumkan, diresmikan di hadapan orang bahwa orang ini sudah menjadi anak Tuhan. Contohnya begini, apabila kita resmikan gereja itu karena sudah bangun. Jadi resmikan di hadapan banyak orang. Kalau belum bangun tidak mungkin gereja resmikan. Contoh yang berikut, negara Indonesia melakukan kegiatan kemerdekaan Indonesia 1945 itu karena sudah merdeka. Kalau belum merdeka tidak mungkin melakukan kegiatan kemerdekaan negara Indonesia 1945. Kemudian contoh yang berikut, melakukan kegiatan peresmian lapangan karena lapangannya sudah bikin atau sudah buat, jadi diresmikan, peresmian lapangan terjadi. Atau masukkan cincin karena sudah nikah. Kalau belum nikah tidak mungkin memasukkan cincin. Nah, itu aneh, belum nikah baru masukkan cincin itu. Sama juga dengan baptisan, itu contoh-contoh yang kita bisa dapat mengerti. Jangan harap baptisan akan menyelamatkan saya dan kamu. Kemudian ada beberapa metode baptisan yang dilakukan oleh orang Kristen. Yang pertama itu baptisan selam, baptisan percik, dan baptisan tuang. Nah, jadi sesuai kondisi, bisa baptisan selam juga bisa, baptisan percik juga bisa, baptisan tuang juga bisa. Ini contoh ya untuk baptisan percik dan tuang. Situasinya di darat, tidak ada air, sepertinya di padang gurun di Israel. Kalau tidak ada air, ya baptis dengan percik atau kasih tuang. Ini sesuai kondisi. Jadi kita bisa baptis dengan cara apa saja. Tapi yang sekarang kita dilakukan oleh gereja ini adalah baptisan selam, tenggelamkan di dalam air. Jadi ada 3 metode baptisan. Jadi ini ringkasan baptisan dari materi yang kita belajar. Jadi tujuan baptisan Roh Kudus adalah supaya lahir baru di dalam Yesus, diciptakan yang baru, mempersatukan kita di dalam Yesus, menjadi satu tubuh dengan Kristus, memiliki hati Allah. Roma pasal 6 ayat 3. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dimasukkan dalam Kristus kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, waktu itulah kita terjadi menjadi anak Tuhan. Nah, jadi itulah ringkasan baptisan yang kita mempelajari. Oke, pertanyaannya begini, baptisan ini hanya melakukan ritual keagamaan atau perintah Yesus? Yang jelas ini kita ikuti teladan Yesus. Jadi buktinya Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini teladan Yesus, kita sedang mengikuti teladan Yesus.
Jadi baptisan itu kita melakukan perintah Yesus, keteladanan Yesus. Oke. Jadi cara untuk kita melakukan baptisan, langkah pertama itu bertobat, terima Yesus. Langkah kedua itu diberikan tanda dengan air. Jangan berpikir air akan selamatkan saya, baptisan air akan selamatkan saya. Itu pemikiran yang salah. Oke, itu yang saya bisa dapat sampaikan. Ringkasan materi dari selama 6 minggu ya, sekitar 6 minggu yang kita belajar. Semoga bisa belajar dan bermanfaat bagi kita semua.